Clear Mystery Studio. Selamat datang di Clear Mystery Studio, di mana setiap cerita menyimpan rahasia, dan setiap rahasia menyimpan kengerian. Bersiaplah, karena cerita kali ini, kita akan menyingkap tabir misteri yang tak semua orang berani dengar. Pegang erat rasa penasaranmu, dan jangan lupa, kunci pintu sebelum kita mulai. Di sebuah desa nelayan di Pangandaran, terdapat kisah yang tak pernah diceritakan dengan suara lantang. Malam-malam di sana sering diselimuti kabut tipis yang datang dari laut, membawa aroma asin yang bercampur dengan bau anyir ikan. Di antara rumah-rumah panggung beratap rumbia, hidup seorang pria bernama Supyan. Usianya menjelang 50, kulitnya legam karena bertahun-tahun berjemur di bawah matahari, rambutnya mulai memutih di pelipis, dan sorot matanya menyimpan kelelahan yang tak pernah benar-benar hilang. Supyan adalah nelayan seperti kebanyakan lelaki di desanya. Setiap subuh, ia berangkat melaut, membawa jala dan perahu kecil yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Namun laut seolah tak lagi bersahabat dengannya. Hasil tangkapannya seringkali sedikit, bahkan kadang ia pulang dengan tangan kosong. Istrinya, Sumiati, berusaha menutup kekurangan dengan menjahit baju tetangga, sementara 3 anak mereka, Rani yang beranjak remaja, Fajar yang masih polos, dan Nisa si bungsu yang baru belajar berbicara, membesar dalam bayang-bayang kekurangan. Kemiskinan itu menggerogoti harga diri Supyan. Ia sering duduk sendirian di dermaga, memandangi laut yang tampak indah tapi baginya seperti ibu tiri yang kejam. Kadang ia mendengar bisik-bisik tetangga tentang dirinya. Pemalas, kata satu. Nelayan sial, kata yang lain. Supyan tidak membalas, tapi kata-kata itu mengendap, menjadi bara yang membakar di dalam hati. Suatu malam, di warung kopi milik Mang Sarta, seorang tetangga yang dulunya sama miskinnya tapi kini hidup berkecukupan, Supyan mendapat tawaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu warung sepi, hanya mereka berdua. Mang Sarta menatap Supyan dengan tatapan yang sulit dibaca, lalu berkata pelan, "Yan, kalau kau mau cepat kaya, ada cara. Tapi jangan tanya kalau kau takut jawabannya." Supyan tertawa kecil, berusaha menganggapnya lelucon. Tapi Mang Sarta tidak tertawa. Matanya tetap menatap, bibirnya hanya sedikit bergerak ketika ia berbisik, "Pesugihan." Kata itu menggantung di udara, berat, dan membuat bulu kuduk Supyan meremang. "Besok malam, kalau kau mau tahu, datanglah ke rumahku. Jangan bawa siapa-siapa." Sepanjang malam, Supyan tak bisa tidur. Kata pesugihan bergema di kepalanya, bersaing dengan bayangan wajah anak-anaknya yang sering tidur dengan perut kosong. Ia tahu pesugihan berarti perjanjian dengan kekuatan gaib, dan setiap perjanjian semacam itu pasti ada harganya. Tapi, apakah harga itu sepadan dengan menghapus lapar dari keluarganya? Besok malam, ia benar-benar datang. Mang Sarta sudah menunggu dengan membawa lampu sentir dan sebilah pisau panjang. Mereka berjalan menyusuri pematang sawah yang becek, lalu masuk ke jalan setapak menuju hutan timur. Semakin jauh, udara menjadi dingin, dan suara ombak yang biasanya selalu terdengar mulai hilang, digantikan oleh suara jangkrik yang anehnya terdengar seirama, seperti nyanyian yang menuntun mereka masuk lebih dalam. Setelah hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang nyaris roboh. Di depannya, sebuah kolam kecil dengan air hitam legam terhampar, dikelilingi pohon-pohon besar yang akarnya menjuntai seperti jemari tua. Mang Sarta memberi isyarat agar Supyan diam, lalu mulai melafalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Udara menjadi berat, daun-daun berhenti bergerak, dan seolah seluruh hutan menahan napas. Permukaan air kolam beriak, lalu dari kedalamannya muncul sosok tinggi besar. Seluruh tubuhnya terbungkus bayangan pekat. Tidak ada wajah yang jelas, hanya 2 mata merah menyala seperti bara. Suaranya berat, dalam, dan bergaung. "Kau mau kekayaan?
Supyan merasa lututnya melemas, tapi ia menjawab lirih, "Iya." Sosok itu tertawa pendek, suaranya seperti kayu tua yang digesek. "Setiap kekayaan ada harganya. Tumbalnya, darah keluargamu." Kata-kata itu menghantam dada Supyan seperti pukulan. Ia ingin mundur, tapi entah kenapa kakinya terpaku di tanah. Dari permukaan kolam, muncul seekor ikan emas besar. Sisiknya berkilau memantulkan cahaya lampu sentir, matanya merah menyala seperti batu rubi. "Ambil dan sembelih. Biarkan darahnya jatuh ke tanah ini. Saat darahnya menyentuh bumi, tumbal akan diambil," kata sosok itu. Supyan menerima ikan itu, merasakan tubuh licinnya yang dingin. Tangannya bergetar hebat. Ia menoleh ke Mangsarta, tapi hanya mendapat anggukan singkat. Pisau itu terasa berat di tangannya. Nafasnya pendek-pendek. Bayangan wajah anak-anaknya melintas di kepalanya, tapi ia menepisnya. Dengan gerakan cepat, ia menusuk perut ikan emas itu. Darah kental mengalir, jatuh ke tanah, dan seketika air kolam berubah merah. Angin berhembus kencang, pohon-pohon bergoyang liar, dan suara tawa tipis terdengar entah dari mana. Sosok itu berkata, "Selesai. Kekayaan akan datang padamu. Tapi ingat, setiap tahun, di malam ini, satu nyawa keluargamu akan menjadi milikku." Kata-kata itu seperti paku yang menancap di hati Supyan, tapi di saat yang sama, rasa aneh merayap di tubuhnya, campuran antara takut dan girang. Malam itu, di rumah Supyan, Nisa terbangun dan menangis keras. Sumiati berlari menghampiri, tapi tubuh kecil itu kejang-kejang lalu terdiam. Jeritan Sumiati memanggil tetangga memecah keheningan malam. Saat Supyan tiba, ia melihat jasad anak bungsunya terbujur di tikar, dan di meja ada amplop tebal berisi uang baru. Beberapa hari kemudian, Supyan mulai merasakan perubahan. Usahanya melaut tiba-tiba membuahkan hasil besar. Ikan-ikan besar masuk ke jalannya seolah berebut untuk ditangkap. Uang datang deras. Ia membeli perahu baru, memperbaiki rumah, dan membuka kios sembako. Orang-orang mulai memanggilnya Supyan Kaya. Namun setiap malam, ia bermimpi ikan emas itu. Matanya merah, darahnya menetes, dan suaranya berbisik, "Tumbal berikutnya." Supyan terbangun dengan keringat dingin, tapi setiap pagi ia kembali tenggelam dalam kesibukan menghitung uang. Setahun kemudian, tepat di malam yang sama, Fajar meninggal mendadak di tempat tidur. Tidak ada penyakit, tidak ada tanda-tanda. Supyan menatap jasad anak keduanya dengan mata kosong. Di luar rumah, ada koper berisi uang di teras. Ia memeluk koper itu, tapi di dalam dadanya ada lubang besar yang tak terisi. Sumiati mulai curiga. "Kenapa setiap tahun kita kehilangan anak?" tanyanya dengan suara bergetar. Supyan hanya diam. Ia tak sanggup menjelaskan. Bagaimana ia bisa berkata bahwa semua ini adalah harga yang ia bayar untuk kekayaan? Tahun ketiga, giliran Rani. Gadis itu meninggal di kamarnya tanpa sebab. Sumiati histeris, menuduh Supyan. "Kau manusia atau setan, Yan?" teriaknya sambil menangis. Malam itu juga, Sumiati pergi meninggalkan rumah, tak pernah kembali. Rumah besar itu kini sunyi. Malam-malam Supyan dipenuhi suara anak-anak berlarian, tawa kecil, dan bisikan yang memanggil namanya. Kadang, di cermin, ia melihat bayangan Nisa, Fajar, dan Rani berdiri di belakangnya, menatap dengan mata kosong. Ia mencoba menenggelamkan diri dalam kesibukan dan kemewahan, tapi semakin kaya ia, semakin sering ia dihantui. Suara dari kolam di hutan memanggilnya, mengingatkan bahwa waktunya hampir habis. Tahun keempat, ia tak menunggu. Supyan berjalan sendiri ke hutan timur, membawa lampu sentir dan pisau yang dulu digunakan untuk menyembelih ikan emas. Udara malam itu sangat dingin, angin membawa bau amis yang menusuk hidung. Di tepi kolam, ia berdiri. Permukaan air beriak, dan sosok itu muncul lagi. "Waktumu tiba," katanya. Supyan hanya mengangguk. Ia sudah lelah. Sosok itu mengulurkan tangan, dan Supyan meraihnya. Dalam sekejap,
Ia terseret ke dalam air merah itu. Esoknya, warga desa menemukannya. Tubuhnya tergeletak di tepi kolam, menggenggam ikan emas yang matanya masih menyala merah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya wajahnya yang tenang, terlalu tenang. Sejak malam itu, orang-orang desa menghindari hutan timur. Mereka percaya arwah Supyan kini menjadi penjaga baru di sana, meneruskan perjanjian yang dulu ia buat. Beberapa orang bersumpah pernah melihat sosoknya berdiri di tepi kolam, memanggil siapa saja yang berani menatapnya terlalu lama. Waktu berlalu, namun kisah Supyan tak pernah benar-benar menghilang. Di warung kopi, nelayan tua sering berbisik soal tumbal emas, sambil melirik ke arah hutan timur. Beberapa anak muda yang nekat masuk ke sana mengaku mendengar suara tawa pelan di antara desir angin, seperti tawa seorang lelaki yang puas dengan penderitaan orang lain. Konon, setiap kali ombak besar datang dari laut selatan, air kolam di hutan timur ikut bergolak meski tak terhubung dengan laut. Warga percaya itu pertanda ada yang melakukan perjanjian baru. Dan selalu, beberapa hari setelahnya, ada keluarga di desa yang kehilangan salah satu anggotanya secara mendadak. Salah satu kisah yang membuat warga semakin takut terjadi pada keluarga Jajang, seorang nelayan muda yang baru menikah. Istrinya ditemukan meninggal di tempat tidur tanpa luka, hanya ekspresi ketakutan di wajahnya. Di rumah mereka, ditemukan sekantung uang logam emas yang tidak pernah beredar di pasar. Seorang dukun tua, Mak Rengganis, pernah mencoba memutus kutukan kolam itu. Ia datang membawa kemenyan, air bunga, dan doa-doa yang dihafalnya sejak muda. Tapi begitu ia mendekati air, asap kemenyannya padam sendiri, dan dari dalam kolam muncul riak-riak membentuk pola seperti sisik ikan. Mak Rengganis pulang dengan mata kosong, tak mau bicara sepatah kata pun selama sisa hidupnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menantang kekuatan di balik kolam tersebut. Namun anehnya, selalu ada orang baru yang datang mencari tahu. Mereka bukan hanya warga desa, tapi juga orang-orang dari luar Pangandaran, pebisnis gagal, penjudi, bahkan pejabat yang terjerat utang. Semua punya alasan, dan semua percaya bahwa kekayaan instan bisa menghapus penderitaan. Malam-malam tertentu, warga mengaku melihat cahaya emas dari tengah hutan, seperti kilatan sisik ikan yang memantulkan sinar bulan. Bau amis menyeruak hingga ke jalan desa, dan anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Orang tua selalu menutup pintu rapat-rapat, melarang anak-anak keluar meski hanya untuk melihat. Namun, seperti dulu, rasa lapar dan kemiskinan seringkali lebih kuat dari rasa takut. Seorang lelaki bernama Rano, tukang ojek yang terjerat utang rentenir, akhirnya mencari jalan ke kolam itu. Ia tak pernah kembali. Seminggu kemudian, keluarganya menerima kiriman uang tunai dalam koper tua yang baunya anyir seperti darah. Cerita Rano membuat beberapa orang yakin bahwa arwah Supyan kini adalah perantara. Mereka percaya, untuk memulai perjanjian, cukup memanggil nama Supyan di tepi kolam sambil membawa seekor ayam hitam sebagai persembahan. Konon, jika Supyan menerima, ayam itu akan menghilang dalam sekejap. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah mitos desa yang dibesar-besarkan. Namun bagi mereka yang pernah kehilangan keluarga secara misterius, kolam di hutan timur adalah kenyataan yang tak bisa disangkal. Dan setiap kali bulan purnama bersinar di atas Pangandaran, bisik-bisik tentang tumbal emas kembali terdengar. Suatu malam, seorang jurnalis dari kota datang, ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah cerita rakyat. Ia membawa kamera, perekam suara, dan senter besar. Warga sudah melarangnya, tapi ia tetap bersikeras. Kebenaran harus diungkap, katanya. Ia berjalan sendirian ke hutan timur. Rekaman terakhir di kameranya menunjukkan ia berdiri di tepi kolam, menyorotkan senter ke air. Lalu, mata merah itu muncul. Setelah itu, video menjadi gelap, hanya terdengar suara tawa pelan dan cipratan air. Tubuh jurnalis itu ditemukan keesokan paginya, tanpa bola mata. Sejak insiden itu, kisah pesugihan Pangandaran menjadi rahasia yang dijaga dengan teror. Tidak ada lagi yang mau bicara terang-terangan. Bahkan, Mang Sarta,
Orang pertama yang menuntun Supyan ke sana, menghilang entah kemana, meninggalkan rumahnya kosong dengan jendela terbuka dan lampu yang tetap menyala semalaman. Beberapa warga percaya, Mang Sarta mencoba kabur dari perjanjian. Tapi kekuatan dari kolam itu tak pernah membiarkan perjanjian dilanggar. Mereka mengatakan, arwah Supyan sendiri yang menjemputnya, menariknya ke dalam air, dan kini Mang Sarta menjadi penjaga kedua di sisi kolam yang berlawanan. Dan hingga hari ini, jika kau berjalan di tepi hutan timur pada malam yang sunyi, kau mungkin akan melihat dua sosok berdiri di tepi kolam. Satunya tinggi dengan wajah yang hampir tak terlihat, satunya lagi gemuk dengan senyum lebar. Mereka menatap lurus, seolah menunggumu melangkah lebih dekat. Tapi ingatlah, setiap langkah yang mendekat ke kolam itu adalah langkah menuju kesepakatan yang tak bisa dibatalkan. Karena begitu kau menatap mata merah di balik air, dan begitu tanganmu menyentuh sisik emas itu, tidak ada lagi jalan pulang. Itulah kisah yang mungkin akan menghantui pikiranmu malam ini. Jika kamu punya cerita atau misteri yang ingin kami ungkap, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Ingat, di balik setiap cahaya, selalu ada bayangan yang mengintai.